Halo guys, kembali lagi bersama saya Reza dari Supercar.id. Dalam video kali ini kita sedang berada di atas kapal feri dan sedang melakukan perjalanan menuju ke Bali. Apa yang akan kita lakukan di Bali? Tonton terus videonya sampai habis. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga follow Instagram kami di supercarid.official. Oke? Berikut biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan mobil Aventador LP 700-4 tahun 2013. Engine oil 12 liter 5.400.000, filter oli 1.500.000, differential oil 4 liter 2.720.000, O2 sensor bank 3 before catalyst 6.500.000, penggantian engine oil 1.500.000, penggantian differential oil 800.000, penggantian O2 sensor 800.000, reset dan erase port memory 1.500.000, penggantian lampu belakang 800.000. Jadi totalnya hanya Rp21.520.000 saja, dan kami akan memberikan garansi selama 3 bulan. Sebelum kita mulai pekerjaan, seperti biasa kita lakukan pengecekan secara keseluruhan dengan menggunakan komputer diagnosa ODIS. Pada Aventador ini kita juga nanti akan melakukan penggantian lampu belakang dengan permasalahan lampu belakang kanan sennya kadang-kadang nggak mau fungsi. Untuk melakukan proses penggantian lampu belakang, rear spoiler mesti dalam keadaan naik untuk memudahkan penggantian lampunya, karena bautnya itu posisinya persis di bawah rear spoiler. Nah, mobil ini juga ada permasalahan cek engine nyala. Ketika kami lakukan pengecekan, ada masalah pada sensor oksigen bank 3 sebelum katalis. Oke, sekarang lagi proses unboxing lampu belakang. Nah, ini kita lihat lampu belakangnya masih crash baru. Ini proses penggantian lampu belakang. Grill belakang, grill bumper harus kita lepas dulu karena di bawah grill itu ada baut yang ngikat lampu belakang, maka perlu kita buka grill bumper belakang kanan kiri. Itu ada baut TX25 yang mengikat lampu ke bodi mobil. Setelah bautnya dilepas, yang bagian bawah, bagian atas ada 2 baut juga yang perlu dilepas. Setelah yang di atas juga udah kelepas bautnya, maka tinggal tarik ke arah belakang. Lalu coba dilepas konektor lampu dari harness yang ada di engine. Setelah terlepas, lalu kita ganti dengan unit yang baru. Ini adalah unit yang lama dan yang baru. Cara pemasangannya sama seperti saat melepas, cuman kebalikannya aja. Semua baut dipasang kembali, dan pengencangannya pun jangan terlalu kencang karena bahan atau material yang ada di lampu ini berbahan plastik. Jadi kalau
pengencangannya terlalu kencang bisa merusak plastik atau bracket yang ada di lampu. Oke, setelah terpasang kita ganti juga yang lampu yang sebelah kanannya. Sebetulnya masalahnya hanya sebelah kanan, tapi customer ingin melakukan penggantian kedua-duanya, kanan dan kiri, karena memang biasanya kalau yang kanan itu sudah rusak, umur dari lampu yang kiri kurang lebih mirip-mirip. Setelah masang yang baru, kita lakukan pengetesan, nyalakan semua lampu, lampu kota, lampu hazard, dan kita pastikan semua berfungsi dengan normal. Setelah itu kita lakukan penggantian oksigen sensor. Bank 3 sensor 1 atau B3 before catalyst. Kita lepas selang udara yang ke filter untuk mempermudah akses mengendorkan oksigen sensor yang ada di bawah, persis di bawah selang antara filter udara dan throttle. Pastikan pada saat pengerjaan penggantian oksigen sensor, temperatur mesin dalam kondisi dingin untuk mencegah cedera pada mekanik atau selek pada baut oksigen sensornya. Nah, ini adalah oksigen sensor yang baru, lalu kita coba pasang ke mobil. Setelah pasang ke mobil, pastikan pemasangannya tidak ada kebocoran dan pengencangannya pun harus pas, karena kalau tidak pas bisa menyebabkan kebocoran pada knalpot dan akan menimbulkan permasalahan yang baru. Setelah itu kita pasang soketnya. Soket yang ke harness engine. Posisinya ada di sebelah kiri, harus lepas ban untuk mempermudah akses melepas dan memasang soket O2 sensor tersebut. Fungsi dari O2 sensor sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Dan saya kira itu udah cukup jelas pembahasan kita pada waktu itu, apa itu fungsi O2 sensor dan kenapa mobil perlu ada O2 sensor. Nah, setelah itu kita lakukan penggantian oli atau maintenance. Di video ini kita sedang lihat proses pengetapan oli atau pengeluaran oli dari mesin ke luar, ke bak kontrol. Dan pastikan juga pada saat setiap penggantian oli disarankan untuk dilakukan penggantian filter oli untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan kondisi mesin lebih bersih. Ini adalah proses pengetapan oli mesin. Pada mobil Aventador ini ada beberapa drain plug yang mesti kita lepas karena kapasitas
Oli yang ada di mesin ini antara 12 sampai 13 liter. Walaupun mobil ini jarang dipakai, penggantian oli harus tetap rutin 1 tahun sekali. Karena pada saat mesin dipanaskan, itu kilometer nggak berjalan, tetapi oli tetap bekerja untuk melumasi bagian-bagian mesin, sehingga mengalami penurunan dari viskositasnya. Itu sebabnya pabrikan menentukan 8.000 km atau 1 tahun sekali untuk dilakukan penggantian oli. Dan ini adalah proses pengetapan oli gardan atau oli diferensial. Sebelum kita lakukan membuka drain plug oli gardan atau oli diferensial, pastikan filling plugnya dilepas terlebih dahulu, yaitu di bagian atas. Setelah filling plug dilepas, baru kita lepas drain plug yang ada di bawahnya. Ini adalah proses penggantian filter oli. Pengencangan filter oli hanya 25 Nm. Jadi di situ ada seal yang ada di filter oli untuk mencegah kebocoran dari mesin. Nah, ini juga nggak boleh terlalu kencang karena materialnya juga dari kaleng pengikatnya, sedangkan yang duduk di mesin itu berbahan babet atau aluminium babet. Ini adalah proses pengisian olinya. Pada mobil Aventador ini proses pengisian oli pertama dimasukkan 4 liter terlebih dahulu. Setelah itu mesin dihidupkan, lalu diisi lagi 4 liter berikutnya. Kemudian hidupkan lagi mesinnya selama 2 sampai maksimal 5 detik. Nah, ini adalah proses pengisian oli gardan. Proses pengisian oli gardan ini nggak ada dipstick atau pengukur level. Jadi sampai dia tumpah, artinya sudah cukup penuh. Setelah itu kita lakukan self learning throttle. Self learning throttle ini dibutuhkan ketika kita setelah menghapus error code, lalu disarankan untuk melakukan self learning throttle. Ini adalah proses self learning throttle. Oke guys, itulah proses yearly maintenance dan penggantian tail light atau lampu belakang pada mobil Aventador LP700 Dashboard tahun 2014. Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, Anda bisa mengunjungi website kami atau nomor telepon yang ada di bawah sini. Saya Reza dari Supercar.id, salam Supercar.